Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial kali ini berbeda dari tutorial sebelumnya, yaitu cukup ekstrim ya. Yaitu saya bakal buatkan tutorial bagaimana cara mengganti thermal pasta untuk Redmi Note 5. Nah, apa saja sih yang harus disiapkan? Pertama, mental. Karena mental sendiri ya, kita harus berani membongkar perangkat kita. Terus juga harus menyiapkan bahan-bahannya. Selain itu, di sini ada obeng sama thermal pastanya. Untuk tambahnya yaitu tisu. Nah, setelah kalian menyiapkan ini semua dan setelah kalian bongkar, kalian lepas baut yang ada di perangkat kalian. Di sini ada 9 baut, di bawah ada 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 baut itu kalian harus lepas. Yang pertama ada yang di pojok kanan ini, terus yang di tengah di bawah fingerprint ada 1, terus juga yang di pojok kiri bawah ini. Nah, untuk yang di tengah itu ada 3 juga, bagian dinamo getar 1, 2, sama yang di tengah bagian kiri ada 1, di atas ada 3. Nah, namun di sini saya sudah persingkat agar waktu pembuatan video ini tidak terlalu lama juga. Jadi saya sudah jelaskan di mana letak posisi baut-bautnya, kalian tinggal lepas saja. Nah, langsung saja di sini saya akan lepas satu persatu. Yang pertama bagian kap atas kita cabut. Di sini udah saya cabut kapnya, terus kita simpan terlebih dahulu. Terus kita cabut bagian ini yang ada di dinamo, kita cabut, kita simpan. Terus kita lepas bagian bawah ini. Nah, untuk yang sulit membuka ini, kalian bisa lepas terlebih dahulu fingerprintnya, lalu kalian buka bautnya yang di tengah sama yang di pojok kanan bawah. Nah, setelah itu kita lepas bagian fingerprint. Nah, ini fingerprintnya, kalian lihat, saya akan taruh di sini. Nah, untuk cara mencabut yang lainnya sama seperti membuka fingerprint. Di sini ada tiga soket, yaitu ada soket baterai, terus soket LCD, sama soket bagian board ke bawah yang ini. Nah, ini baterai, kita cabut terlebih dahulu. Terus ada soket board yang ke bawah yang buat audio, kita cabut juga. Agak sulit, saya akan lepas pakai obeng. Nah, ini sama ini kita cabut, 2 ini. Terus yang terakhir kita cabut soket yang di kiri ini. Nah, setelah semuanya tercabut gini, kalian bisa congkel dari atas, dari sini, untuk membuka boardnya nih, yang ini. Nah, dari sini kalian cabut seperti ini, maka board yang menempel di sini akan terangkat. Nah, sebelum itu, jika sulit seperti ini, kalian lepas terlebih dahulu bagian sinyal ini kabel sinyal, kalian bisa cabut terlebih dahulu. Nah, seperti ini, lalu kalian lepaskan, maka akan seperti ini. Nah, di sini ada dua noda ini di bagian plat kuningan sama yang ada di seng ini, seng bagian prosesor. Nah, bagian itu namanya thermal pasta. Untuk fungsinya sendiri yang saya tahu itu agar bisa mendinginkan perangkat di saat kita terlalu over menggunakan perangkat kita. Jadi cepat turun panasnya tuh, seperti itu. Mungkin dari kalian ada yang anak IT, anak TKJ yang mungkin udah sering bertemu dengan thermal pasta buat dipasangkan di komputernya atau di laptopnya. Nah, ini thermal pastanya di perangkat Redmi Note 5. Saya sudah coba ganti di perangkat yang sebelum yang ini, dan alhamdulillah secara signifikan ada perubahan sedikit, walaupun tidak terlalu besar. Yang namanya panas akan tetap panas dan membutuhkan waktu untuk dinginnya itu sendiri.
Nah, setelah ini jangan pernah otak-atik yang lain seperti kamera, terus juga yang lain-lainnya nggak usah. Ini, nah udah, kita bersihkan terlebih dahulu bagian yang di board ini, di seng ini. Kita bersihkan dengan tisu. Seperti ini, gosok aja. Tuh, bisa kalian lihat sendiri, ini udah kering. Nah, setelah bersih seperti ini, kita bersihkan juga yang di bagian bawahnya, yang ini kita bersihkan pakai tisu juga. Nah, setelah udah bersih, tiup terlebih dahulu supaya lebih bersih. Nah, setelah itu kita buka thermal pastanya. Ini harganya waktu itu saya beli dengan harga kurang lebih 20 ribuan di Tokopedia, dan ini bekas laptop saya. Langsung saya buka. Nah, di sini ada sendoknya sama thermalnya. Nah, seperti ini. Ini merek thermalnya Deepcool Jet 5. Kita lepas. Nah, setelah itu kalian oleskan ke sendoknya seperti ini. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu tebal. Simpan. Lalu kita oleskan ke yang tadi sudah dibersihkan. Nah, bagian ini kita oleskan di situ sampai merata. Nah, sebenarnya cukup seperti ini, tapi jika kalian ingin semuanya nggak apa-apa. Yang saya utamain itu ya bagian yang kotak-kotak seperti ini. Saya akan berikan thermal. Jangan sampai terlalu tebal. Oke, tambahkan lagi. Nah, untuk kalian yang mungkin perangkat saya masih disegel, misalkan masih ada segel dari Xiaomi-nya atau dari TAM, kalian bisa congkel segelnya menggunakan jarum agar bisa dipasang kembali ke posisinya. Biasanya terletak di baut yang paling atas di kanan. Nah, apakah thermal ini bakal bahaya kalau misalkan nempel di bagian perangkat, di bagian komponen yang lain? Itu enggak kalau menurut saya, karena saya juga kadang belepotan memasang thermal. Nah, setelah seperti ini kita oleskan juga di bagian kuningan yang ini, di sini kita sama oleskan. Nah, untuk yang di sini cukup sedikit aja. Untuk hasilnya menurut saya setelah ganti thermal, perangkat jadi sedikit jadi cepat dinginnya dibandingkan sebelumnya, karena thermal yang bawaannya sendiri pas saya cek itu sudah kering karena saking panasnya saat digunakan main game. Mungkin kan jadi cepat kering. Kalau misalkan kalian kok panasnya nggak seperti biasanya, misalkan aneh, bisa kan ganti thermalnya. Nah, di bagiannya cukup segini aja, kita rapikan.
jangan sampai terlalu tebal. Nah, setelah itu kita pasang kembali boardnya di bagian ininya. Namun kita angkat terlebih dahulu bagian kabel ininya, kabel sinyal, lalu kita pasang lagi, sesuaikan. Nah, seperti ini. Lalu kita posisikan, rapikan. Nah, udah, ini udah setengah tengah. Untuk kamera jangan lupa kita pasang lagi ke tempatnya. Nah, seperti ini udah. Setelah itu kita pasang juga bagian antena. Maaf, di sini saya alatnya seadanya karena saya bukan teknisi, tapi cukup tahu cara ngebongkar HP ini karena sebelumnya saya udah pernah coba dan udah pernah satu kali mengganti modul kamera. Bentar, sulit. Nah, ini setelah saya rakit ulang, tinggal kita pasangkan baut beserta pelindung-pelindung dinamo, terus pelindung yang soket bawah ini kita pasangkan juga. Terus kita perhatikan juga apakah posisinya udah rapi. Ini udah rapi. Nah, oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga tutorial kali ini bisa memberikan ilmu yang baru untuk kalian, dan semoga selalu bermanfaat dengan apa yang saya buat. Oke, sekian dan terima kasih.